Allah. Anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang sangat luar biasa pada hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusti Ramadhani dari Staf Keilmuan dan Penalaran LDF Ar-Rahma 2021. Saya juga merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada LDF karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi sebagai moderator pada sore hari ini dalam kajian rutin kita yang diberi nama KFC, Kajian Core Campus, yang hari ini akan membincang persoalan mencari Indonesia, membincang keindonesiaan di tengah keberagaman oleh pemateri yang sangat luar biasa, Ustadz Syamsul Arif Galib. Dan saya juga berterima kasih kepada beliau karena memberikan kesempatannya, memberikan waktunya untuk membersamai kita, untuk membagikan ilmu kepada kita semua pada sore hari ini. Kemudian saya juga senang sekali karena saya dipertemukan kembali oleh beliau yang sebelumnya atau yang terakhir kali kami bertemu di Cafe Bunga Tembok dalam rangka launching buku Sebuah Cacatan Kritis COVID-19. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, Yusti. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik juga Ustadz. Baik, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan beliau lebih dalam karena saya yakin kita semua ini sudah tidak asing lagi dengan beliau karena beliau ini bukan kali pertamanya ini diundang di acara di kegiatan KFC, tapi sudah beberapa kali. Dan beliau ini juga dikenal sebagai dosen andalan prodi studi agama-agama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya marilah kita sejenak mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Muhammad Agus Salim. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan kepadanya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya jelas? Iya, jelas. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mau maaf tidak bisa aktifkan videonya dikarenakan jaringannya kurang mendukung. Jadi saya matikan videonya. Kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudara kita Muhammad Abu Salim. Masya Allah. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan pemateri kepada Ustadz Syamsul Arif Galib. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Tabe Ustadz. Terima kasih Yusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman, puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kemudian kita bisa masih bersama-sama dipertemukan di tempat ini dalam situasi di mana banyak di antara orang-orang yang kita ketahui sedang sakit, tapi kemudian kita masih diberikan nikmat kesehatan. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kemudian telah menunjukkan kita bahwa sesungguhnya ajaran Islam adalah ajaran yang dipenuhi dengan kedamaian. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengirimkan bacaan Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita ataupun guru-guru kita yang masih terus meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita, sekaligus juga kepada kedua orang tua kita. La hazihin niyah wa kullu niyatan shalihah. Al-Fatihah. Oke, teman-teman sekalian, saya mungkin mau memulai dengan sebuah pengakuan bahwa
sampai saat ini saya masih agak kurang nyaman ketika kemudian dipanggil Ustadz. Makanya ketika kemarin Samsu Alam kalau tidak salah memberikan saya pamflet berisi Ustadz, saya bilang ke Samsu Alam, bagusnya pamfletnya diubah dulu, Ustadznya dihilangkan. Kenapa? Karena kemudian saya paham kemudian Ustadz ketika di pesantren itu dimaknai sebagai seorang guru, tapi kemudian ketika dalam konteks sosiologis Indonesia itu memiliki banyak makna, dan saya merasa terlalu berat ketika kemudian diberikan label Ustadz, karena saya sangat paham bahwa kemudian saya jauh dari kesan suci, dan di luar dari kampus teman-teman mungkin akan menemukan saya berbeda dari apa yang teman-teman lihat di kampus, dan itu sangat membebani. Meskipun kemudian misalnya keluarga kami memiliki pesantren dan saya 6 tahun di pesantren, tapi label Ustadz itu sangat belum cocok dan jauh lah dari saya. Makanya kemudian ketika pamflet itu ada, agak sulit rasanya kemudian melihat nama saya disandingkan dengan ustadz-ustadz yang lain. Berilah ustadz-ustadz yang lain gelar kehormatan itu, kalau saya masih dalam proses belajar, dan apapun yang mungkin saya akan sampaikan pada pagi siang hari ini menjelang sore hari ini juga bagian dari proses belajar sebenarnya. Saya pertama ditawari judul Mencari Indonesia, tapi kemudian ketika saya menanyakan ulang sebenarnya maksudnya apa, kemudian ada dialog yang terjadi, lalu kemudian saya menawarkan bagaimana kalau kemudian kita tambahkan misalnya Mencari Indonesia, lalu kemudian membincang identitas keindonesiaan di tengah keberagaman. Nah, untuk itu izin jika memungkinkan saya akan berbagi slide untuk adik-adik semua. Sekali lagi saya tidak bermaksud atau sedang menggurui. Ini juga bagian dari sebuah proses. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman lembaga dakwah kampus yang sudah mengundang saya hadir di tempat ini. Nah, ini judul yang kemudian ditawarkan setelah kemudian terjadi perbincangan antara saya dengan Samsu Alam kalau tidak salah yang menghubungi saya, lalu kemudian tanpa harus bermaksud mengubah judul yang diberikan, saya juga menawarkan judul kecil di bawah Mencari Indonesia tersebut. Yusti, saya dikasih waktu berapa menit untuk menjelaskan ini? Tapi Pak, mungkin 30 menit cukup, Pak. Insya Allah semoga bisa. Saya ada 24 slide dan semoga kemudian bisa menjelaskan itu dalam 20 menit sampai 25 menit. Ada tiga hal besar yang ingin saya jelaskan, saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah ketika melihat judul ini, pertama kemudian mungkin membincang tentang keindonesiaan kita, lalu kemudian membincang tentang tantangan keindonesiaan kita, lalu terakhir adalah melihat bagaimana posisi masyarakat Muslim dalam menjaga keindonesiaan kita. Nah, itu tiga hal utama yang mungkin akan saya bagikan sama teman-teman. Kenapa? Oke. Minta maaf teman-teman. Sebentar. Ya, hidup ya. Ini cari sendiri. Bentar, ayah kasih keluar dulu. Nah, ini. Inilah belajar sendiri ya. Oke, sorry. Tadi ada anak yang meminta bantuan. Nah, ini yang pertama sebenarnya. Ketika berbincang tentang keindonesiaan, teman-teman, adik-adik semua, pertanyaan paling mendasar sebenarnya siapakah orang Indonesia? Ini pertanyaan mendasar menurut saya yang penting kita pahami, karena kemudian seringkali ketika membicarakan keindonesiaan kita berada pada posisi seringkali merasa bahwa kitalah yang paling Indonesia dibanding yang lain. Nah, narasi itu seringkali muncul
Seakan-akan kita ketika berbicara Indonesia, Indonesia hanya kemudian dibangun oleh sekelompok orang tanpa merasa bahwa negara ini adalah sebuah konsensus bersama di mana banyak orang berjuang bersama dengan latar belakang identitas yang berbeda-beda, latar belakang agama yang berbeda-beda, dan bersepakat untuk kemudian menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, makanya kemudian ketika berbicara Indonesia, narasi tentang pribumi, narasi tentang saya orang yang paling Indonesia itu seringkali menurut saya problematik. Misalnya seperti ini. Kita punya ketika ada teman yang kemudian memiliki keturunannya mungkin dia adalah orang Tionghoa. Tapi kemudian dia kakeknya lahir di Indonesia, lalu kemudian ibunya lahir di Indonesia. Apakah penyebutan non pribumi kepada teman-teman Tionghoa itu kemudian masih relevan atau tidak? Padahal kemudian orang tuanya, kakeknya, neneknya, bahkan mungkin buyutnya itu kemudian ikut berperang melawan penjajah ketika kemudian Indonesia dalam upaya merebut kemerdekaan. Nah, lantas kemudian karena kita merasa bahwa mereka beda kulit dengan kita, lalu kemudian kita mengatakan bahwa saya pribumi dan dia bukan pribumi. Nah, itu pertanyaan yang biasa kurang relevan karena kemudian Indonesia tidak dibangun oleh satu suku semata, satu agama semata, tapi dibangun oleh keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya, banyak orang yang kemudian berjuang untuk Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat ini gambar yang biasa, gambar kartun yang sebenarnya untuk menunjukkan betapa beragamnya kita dari Sabang sampai Merauke, kita akhirnya sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai konsensus bersama. Nah, ini yang kedua. Indonesia bukan negara agama. Nah, itu pandangan saya dan mungkin sebentar bisa menimbulkan pertanyaan. Indonesia bukan negara agama, kita bukan negara teokrasi. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa negara ini harus dibangun dengan satu hukum agama semata. Ingat, kita berada dari Sabang sampai Merauke dan di beberapa tempat ada kelompok-kelompok lain dengan agama yang berbeda. Dan ketika sepakat memasukkan mereka menjadi bagian dari Indonesia, maka kemudian kita harus saling mengakomodir. Makanya saya selalu bilang Indonesia bukan negara agama. Makanya kalau kita melihat Indonesia bukan sebagai negara agama, bukan sebagai negara teokrasi, lantas Indonesia ini negara apa? Indonesia juga bukan negara sekuler. Dengan maksud bahwa memisahkan antara agama dengan negara. Yang benar adalah Indonesia adalah negara orang-orang beragama. Orang Islam diterima sebagai masyarakat Indonesia, orang Hindu diterima sebagai orang Indonesia, orang Kristen diterima sebagai orang Indonesia, orang Konghucu diterima sebagai orang Indonesia, orang Buddha diterima sebagai orang Indonesia. Kita bukan negara agama, tapi kita adalah negara orang-orang beragama. Nah, bahkan keberagaman kita itu terlihat bukan hanya dalam konteks agama misalnya. Dalam Islam sekalipun, teman-teman, kita ini sangat beragam. Cara memahami Islam kita beragam, cara memaknai keberagaman beragam, cara memakai pakaian kita beragam. Itu menunjukkan bahwa negara ini memang dibangun oleh negara dengan masyarakat yang sangat majemuk. Saya menunjukkan gambar ini. Saya senang melihat gambar ini bukan karena Oki ada di sana, tapi ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana corak bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam suku di Indonesia. Oki misalnya di sini atau Ustazah Oki misalnya di sini, dia representasi orang Sumatera, kelahiran Batam kalau tidak salah. Lalu kemudian ada dua ustazah, ada dua perempuan di sini representasi dari muslimah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu kemudian mungkin saya sebagai representasi orang Sulawesi, lalu kemudian di samping saya ada representasi dari teman-teman dari NTB. Itulah model keindonesiaan kita. Indonesia tidak dibangun oleh orang Sumatera semata, tidak dibangun oleh orang Jawa semata, tidak dibangun oleh orang Sulawesi semata, atau kemudian orang
orang timur semata. Nah, dan ini penting. Jadi ketika melihat Indonesia, kita harus melihat Indonesia sebagai sebuah identitas kenegaraan, identitas sebuah bangsa yang dibangun oleh identitas yang beragam. Jangan sekali lagi kemudian mengatakan bahwa saya lebih Indonesia dibanding saudara. Hanya karena saya beragama ini, maka saya kemudian menjadi lebih layak menjadi Indonesia. Soekarno pernah mengatakan bahwa negara ini dibangun untuk siapapun yang kemudian berjuang untuk Indonesia, bukan dibangun oleh kelompok agama tertentu. Nah, bagian yang kedua yang ingin saya bicarakan adalah tantangan keindonesiaan kita. Kita sudah sepakat bahwa kemudian negara Indonesia adalah negara yang dibangun dalam kemajemukan bersama. Nah, tapi kita mengalami tantangan. Pertama adalah tantangan politik identitas. Ketika kemudian identitas dijadikan sebagai bagian dari gawaian politik, itu menjadi tantangan karena kemudian seringkali kita mendemonasi orang yang kemudian berbeda identitas dengan kita. Jadi kita melihat bahwa karena identitasnya berbeda dengan kita, maka kemudian dia adalah kelompok yang salah. Pada sisi yang lain, yang saya sebut tadi ada tantangan kedua, perasaan diri paling Indonesia. Kita mungkin merasa mayoritas. Makanya karena merasa mayoritas, kita merasa bahwa diri kitalah yang paling Indonesia. Kitalah yang paling layak menguasai Indonesia. Kitalah yang paling layak menjadi pemimpin di Indonesia. Itu tantangan keindonesiaan. Padahal ketika kita sudah bersepakat menjadi bagian dari Indonesia, terlepas apapun agama seseorang, terlepas apapun identitas kesukuan seseorang, ketika dia layak untuk menjadi pemimpin dan orang memilih dia, maka kemudian kita tidak berhak untuk melarang dia. Hanya karena kemudian dia beragama berbeda dengan kita. Nah, tantangan ketiga adalah anti keberagaman. Kenapa dia menjadi tantangan? Karena sudah sunnatullah bahwa kemudian negara ini dibangun di atas dasar keberagamaan. Nah, ketika ada orang yang kemudian anti dengan keberagaman, maka kemudian dia sebenarnya anti dengan keindonesiaan. Kalau ada di antara kita yang anti dengan orang yang berbeda, maka dia sebenarnya anti dengan Indonesia. Nah, ada di sini mungkin mulai agak serius. Kalau teman-teman membaca buku Amartya Sen tentang kekerasan dan identitas, pengkotakan identitas itu berbahaya karena kemudian itu akan menimbulkan perasaan kebencian terhadap identitas yang berbeda. Pada sisi yang lain, saya selalu mengambil analogi ini dimanapun kemudian saya membawakan materi tentang identitas. Dalam masyarakat kita, terutama masyarakat beragama, kita seringkali dilingkupi dengan pemahaman cosmic war atau perang kosmik. Apa itu perang kosmik? Perang antara yang baik dan yang buruk. Nah, di mana-mana ketika kemudian kita merasa bahwa kehidupan ini ada pertarungan antara yang baik dan yang buruk, kita pasti selalu akan mendefinisikan diri kita sebagai yang baik. Nah, kalau kemudian, dan itu tidak cukup, setelah kemudian kita mengatakan diri kita yang baik, pertanyaan selanjutnya siapa yang jahat? Nah, pengkotakan identitas itu masuk di sini. Kelompok identitas ini yang baik, kita melihat ada identitas lain, akhirnya kita mengatakan, oh dia yang jahatnya. Nah, itu tantangan ketika kemudian cara berpikir kita masih dipengaruhi oleh model cara berpikir perang kosmik. Bahwa selalu ada pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Saya yang baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang jahat? Jarang kita mengatakan sayalah yang jahat. Sejahat-jahatnya orang, dia masih selalu merasa bahwa dirinya baik. Nah, jarang kemudian orang yang mau mengatakan memang saya yang jahat. Kecuali kalau kalian pacaran dan kemudian ingin baikan, mungkin baru pada saat itu kalian mengatakan oke, saya yang salah. Tapi selain itu seringkali kita selalu merasa diri yang paling benar. Nah, itu tantangan identitas. Nah, belum lagi di antara kita ada orang-orang yang kemudian menggunakan identitas ini sebagai mainan politik. Tujuannya adalah untuk kemudian mendapatkan suara agar kemudian dirinya dianggap sebagai representasi dari kelompok mayoritas. Nah, yang ada ilusi yang seringkali kita tidak sadar pegang bahwa kemudian identitas itu bersifat tunggal.
atau ada yang disebut sebagai single identities. Orang ini mungkin teman-teman, orang cuman mengidentifikasinya sebagai Islam. Ketika kita ditanya apa identitasmu, kita mengatakan bahwa saya Islam. Tapi sebenarnya manusia itu dibangun tidak dengan satu identitas. Yusti misalnya identitasnya bukan cuma Islam, ada identitas lain yang juga mengikat. Karena sesungguhnya setiap manusia itu memiliki identitas yang beberapa identitas, ada layer of identity. Saya mungkin orang Islam, tapi di sisi lain identitas saya juga sebagai orang Indonesia. Saya sebagai orang Bugis Makassar. Saya sebagai orang Sulawesi. Saya sebagai manusia. Makanya ketika ada konflik identitas, misalnya ketika terjadi konflik antar identitas, antara Islam dengan Kristen, seringkali kita berfokus pada konflik identitas tersebut dan tidak merasa, tidak mencoba melihat bahwa sebenarnya meskipun kita konflik di identitas ini, ada identitas lain yang seharusnya menyatukan kita. Itu yang terjadi di Ambon misalnya. Ketika konflik antara orang Kristen dan orang Islam di Ambon, lalu kemudian muncul kelompok orang yang menyuarakan bahwa teman-teman harus mengingat bahwa identitas kita bukan cuma Islam dan Kristen. Beta Islam, Kristen, tapi kemudian kita adalah orang Ambon. Nah, identitas Ambon itu akhirnya menjadi pengikat bahwa kemudian masih ada identitas lain di mana kemudian kita bersama. Nah, sebagai orang Indonesia, pengikat kita adalah orang Indonesia. Ada orang Kristen, ada orang Papua, ada orang Aceh, tapi kemudian ada identitas di luar itu, identitas lain yang bisa merekatkan kita sebagai orang Indonesia. Lebih dari itu, ada identitas lain yang bisa merekatkan kita bahwa kemudian kita adalah manusia. Makanya kemudian seharusnya kalau orang bisa melihat bahwa identitas kita bermacam-macam, kita tidak perlu kemudian menjadi orang yang dengan identitasnya akhirnya memiliki kebencian kepada orang lain hanya karena perbedaan identitas, karena di atas identitas tersebut masih ada identitas-identitas lain di mana kemudian kita bersama. Oke, mungkin, nah, dan ini tantangan kita karena ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa dengan identitas yang dia miliki, maka kemudian dia tidak bisa lagi bergaul dengan kelompok lain dengan identitas yang berbeda. Padahal sepengetahuan saya mereka masih sama-sama manusia. Sambil contoh kasus misalnya di kampus teman-teman di UIN. Ada kelompok, ada orang, beberapa orang yang kemudian tidak mau lagi berjabat tangan dengan orang yang lain, orang Islam lain, hanya karena kemudian mereka tidak satu kelompok. Jadi ada laporan masuk ke saya misalnya ada sekelompok orang yang kemudian tidak mau lagi berjabat tangan. Kalau persoalan jabat tangan antara perempuan dan laki-laki karena bukan muhrim itu lain. Tapi ini sesama perempuan misalnya. Jadi ada kelompok sesama perempuan yang tidak mau lagi berjabat tangani temannya sesama perempuan. Bukan karena corona, karena ini terjadi sebelum corona. Alasannya karena kemudian mereka tidak satu kelompok, tidak satu identitas yang sama. Ini kan bermasalah karena di luar identitas itu mereka sama-sama mahasiswa UIN, sama-sama kemudian mungkin orang Sulawesi, sama-sama orang Indonesia, dan yang terpenting adalah sama-sama mereka sebagai manusia. Jadi itu penting melihat konstruksi identitas kita bahwa kita tidak terbangun dengan satu identitas yang sama. Kalau ada identitas kita yang konflik, mari keluar dan melihat bahwa ada identitas yang lain yang sama. Nah, hasil penelitian dari PPIM menyebutkan bahwa kalau di Indonesia, karena persoalan mayoritas, minoritas, akhirnya kemudian sekelompok anak muda itu bahkan merasa bahwa tindakan intoleran kepada minoritas yang bukan bagian dari agamanya itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu dibolehkan. Nah, ini tantangan kita. Kalau kemudian kita mulai melihat bahwa kekerasan itu menjadi boleh kepada kelompok minoritas atau kelompok di mana kemudian berbeda dengan kita. Saya tidak tahu saya pernah menceritakan narasi ini atau tidak.
kita seringkali kemudian, ini contoh bagaimana kemudian melihat identitas yang lain. Dan seringkali kebencian terhadap identitas yang lain itu dibangun karena ketidakpahaman kita kepada identitas yang lain. Saya di banyak tempat pernah mengatakan seperti ini. Dulu ada mahasiswa Kristen yang mau datang ke UIN, kampus teman-teman. Tapi kemudian dia lama sekali mau masuk kampus, dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa dia takut untuk masuk ke kampus teman-teman dan lama hanya menghabiskan waktunya di pintu gerbang? Karena ternyata ketika dia masih di Manado, dia sudah diberitahu oleh teman-temannya. Ngana hati-hati kalau datang ke Makassar, masuk ke kampus Islam. Kalau ketahuan kamu non-muslim, dipotong kau punya kepala. Nah, itu identitas yang terbangun dengan teman-teman. Pada sisi yang lain, kita melihat identitas yang lain dengan model persepsi yang sama. Ketidaktahuan kita membangun identitas karena tidak mempelajari identitas yang lain. Ada teman saya yang kemudian setiap kali melihat orang Kristen merasa memiliki pemahaman bahwa ini pemakan babi semua. Kita tidak mempelajari bahwa ternyata dalam Kristen banyak orang yang tidak makan babi. Ada kelompok Kristen yang mengharamkan babi. Nah, bayangkan kalau mereka berdua bertemu di mall. Yang satu melihat yang satu sebagai pemotong kepala, yang satu melihat yang lainnya sebagai pemakan babi. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kita adalah negara beragam, tapi tidak merayakan keberagaman, tidak membangun semangat ingin tahu kepada yang lain, lalu kemudian terakhir, kita hidup dalam persepsi kita masing-masing. Itu tantangannya kemudian, tantangan kita terkait keberagaman ini. Akhirnya kita muncul sebagai orang-orang yang anti keberagaman. Hanya karena kemudian tidak mau bergaul dengan yang lain. Contoh yang lain misalnya seperti ini. Di kampus saya selalu menolak kalau ada orang yang kemudian, kalau ada kelompok, saya minta maaf, saya mengambil contoh misalnya Yusti. Di kampus saya selalu bilang kalau ada orang-orang yang kemudian melarang mahasiswa bercadar, itu menurut saya hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena kemudian memakai cadar, itu adalah bagian dari ekspresi keberagaman yang harusnya dihargai. Jadi tidak boleh kemudian dia dilarang, atau bahkan kemudian yang paling parah ketika kemudian dia diminta untuk kemudian membuka cadarnya. Atau kemudian harus buka cadar kalau mau ikut ujian. Ini menurut saya sangat tidak adil kepada teman-teman bercadar. Tapi pada sisi yang lain, teman-teman bercadar juga tidak boleh merasa bahwa karena dia bercadar, dia lebih dibanding mereka yang tidak bercadar. Yang perlu kita lakukan adalah membangun konsep bahwa ini bagian dari keberagaman dan tidak ada masalahnya saya bercadar, dia tidak bercadar, kita bisa tetap bersama. Nah, ini konteks yang perlu kemudian kita pahami, karena kemudian lupakan membicarakan tentang keberagaman Indonesia. Kalau keberagaman kita dalam kampus seringkali kemudian menjadi masalah. Nah, terakhir kemudian mungkin 5 menit lagi, Yus, bagaimana peran umat Islam dalam menjaga keindonesiaan? Di sini Islam menjadi penting karena kemudian kita adalah, meskipun saya tidak terlalu suka dengan narasi mayoritas-minoritas, tapi kemudian kita harus mengakui bahwa kelompok Islam adalah kelompok yang paling besar, mayoritas berada di Indonesia. Sehingga kemudian kita sebenarnya memiliki tugas berat, atau kemudian kita menjadi bagian yang harusnya menjaga keberagaman ini, menjaga Indonesia menjadi tetap seperti ini. Kita tidak mau bahwa kemudian Indonesia pada akhirnya terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil karena kemudian ada di antara kita memaksakan keinginan kita menjadikan Indonesia menjadi negara dengan model-model tertentu. Kalau saya merasa model sekarang itu adalah model yang sangat relevan karena kemudian model ini sudah sejalan dengan apa yang telah Nabi lakukan ketika kemudian Nabi pindah ke Madinah. Ketika Nabi pindah ke Madinah kemudian saat itu telah memiliki kelompok Yahudi yang sudah tinggal di sana. Tapi Nabi kemudian tidak memaksa orang Yahudi itu keluar dari Madinah karena kemudian umat Islam menjadi mayoritas di sana. Tapi kemudian mereka justru kemudian membangun
sebuah fakta integritas di mana kelompok Yahudi, kelompok Kristen bisa hidup bersama selama kemudian mengakui melaksanakan kemudian hal-hal yang sudah disetujui bersama. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan keyakinannya, tidak dipaksa untuk kemudian masuk ke agamanya, ke agama Islam, tapi kemudian tetap bersama dalam sebuah bingkai masyarakat di Madinah. Nah, itu yang terjadi, dan itu yang menurut saya yang relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kita kelompok mayoritas tapi mengayomi kelompok-kelompok lain dan tidak memaksakan apa yang kemudian kita yakini kepada kelompok yang lain. Apalagi kemudian memaksakan mereka masuk ke dalam agama kita, karena kemudian sekali lagi teman-teman saya yakin sangat percaya, kita selalu percaya bahwa agama kita adalah agama yang damai. Saya sepakat dengan itu. Tapi dalam konteks yang lain ada orang dengan keyakinan agama yang sama justru kemudian rela melakukan kekerasan terhadap yang lain. Indonesia itu di masa lalu pernah dalam sebuah majalah The Atlantis kayaknya di Amerika itu menyebut Islam sebagai the smiling face of Muslim. Jadi mereka mengatakan kalau mau melihat Islam yang dipenuhi senyum, senang bertemu dengan mereka yang berbeda, datanglah ke Indonesia. Karena wajah Islam yang dipenuhi senyum itu ada di Indonesia. Tapi beberapa tahun belakangan kemudian seorang peneliti itu melakukan penelitian, lalu kemudian bersama dengan beberapa orang dosen di Indonesia, lalu membuat sebuah buku, judulnya entah kenapa kemudian saya tiba-tiba lupa judul bukunya, tapi kemudian dia mengatakan seperti ini. Jadi ada judulnya The Conservative Turn. Jadi putaran konservatif. Jadi arah keberislaman kita itu berubah menjadi konservatif. Yang dulunya dipenuhi dengan senyuman itu berubah belakangan menjadi konservatif. Dan saya tidak mau melihat konservatif di sini dipahami dengan pakaian. Tidak seperti itu, karena sekali lagi pakaian itu adalah bagian dari ekspresi keberagaman, tapi yang kemudian saya lihat sebagai konservatif itu adalah ketidakinginan untuk kemudian bergaul dengan yang berbeda. Dan itu terlihat misalnya di Jogja beberapa tahun yang lalu, bahkan dalam proses kubur makam, ada orang yang tidak mau makamnya didekatkan dengan makam Kristen. Akhirnya orang Kristen ini diminta mencari makam yang lain. Ini kan agak aneh. Apa yang ditakuti dari makam orang Islam yang berdampingan dengan makam orang Kristen di makam umum? Kalau ini makam umum. Apakah khawatir bahwa mayatnya nanti akan murtad? Atau kemudian nanti tengah malam semua mayat bangun, tiba-tiba yang lain beribadah kepada Tuhan, mayat Kristennya menyanyi sendiri. Itu kan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Nah, itu bukti sebenarnya bahwa semangat untuk tidak mau bersama dengan yang lain itu semakin muncul. Kita tidak mau bertetangga dengan non-muslim. Ini bukan cuma bertetangga. Kita tidak mau satu pemakaman dengan non-muslim. Padahal ketika kemudian orang mati selesai. Tidak mungkin kemudian tidak pernah ada kemudian berita termasuk hadis bahwa kemudian yang mati murtad karena kemudian karena terlalu sering kuburnya bertepatan dengan orang Kristen, tiba-tiba kemudian dia murtad. Tidak ada yang seperti itu. Tapi kenapa ketakutan itu muncul? Lalu kemudian muncul konsep perumahan syariah misalnya. Ini biasa saya kritik di dalam kelas, minta maaf. Saya paham maksudnya bagus, konsepnya kemudian perumahan syariah itu seperti apa. Tapi kemudian implementasinya ternyata tidak lebih dari sebuah upaya membangun eksklusivitas beragama. Jadi saya pernah mendatangi sebuah perumahan syariah, lalu saya berimajinasi perumahan syariah itu adalah sebuah perumahan yang kemudian mungkin kayak pesantren, ketika malam setelah maghrib ada pengajian Ta'limul Muta'allim atau Kifayatul Ahyar atau Bidayatul Mujtahid. Tapi ternyata tidak. Perumahan syariah adalah perumahan yang isinya Islam semua. Nah, padahal ketika kemudian kalau seandainya Islam hadir untuk membangun perumahan syariah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun perumahan syariah. Tapi kan itu tidak dilakukan Nabi. Nabi tidak mengusir orang Yahudi, Nabi tidak mengusir orang-orang non-Muslim. Yang diusir Nabi pada akhirnya adalah orang-orang
Kenapa kemudian akhirnya Yahudi diusir dari Madinah? Karena kemudian mereka banyak berkhianat terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan. Jadi bukan karena agamanya. Bahkan dalam satu riwayat, kalau teman-teman baca, Nabi itu punya sahabat orang Yahudi. Sampai kemudian Rasulullah pernah mengatakan bahwa saya agak lupa namanya, Muhairun siapa? Muhairun. Tapi teman-teman boleh cari. Dia orang Yahudi yang kaya raya, yang kemudian ketika kalau tidak salah di perang Uhud, dia ikut kemudian terlibat dalam perang tersebut. Dia kemudian ikut terlibat di perang tersebut karena kemudian merasa bahwa ini adalah peperangan terhadap orang-orang di Madinah, dan sebagai orang bagian dari Madinah, setelah ada perjanjian yang dibangun dengan Muslim, dia merasa berhak untuk mempertahankan Madinah dari serangan kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Akhirnya di perang Uhud dia juga terlibat dalam perang tersebut, dan sebelum dia berperang dia mengatakan seperti ini, kalau kemudian saya mati, semua harta benda saya berikan kepada Muhammad, dan terserah Muhammad ingin melakukan apa dengan harta tersebut. Muhairun akhirnya ikut berperang dan meninggal. Jadi dalam perang Islam tanda kutip melawan kafir Quraisy, ada orang Yahudi yang meninggal, dan ketika kemudian sampai kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Muhairun khairu Yahudiyah, adalah sebaik-baik orang Yahudi. Itu kan narasi bahwa Islam bukan agama yang anti terhadap keberagaman. Itu penting teman-teman bangun. Kayaknya mungkin sudah melebihi 2 menit, saya agak cepat. Nah, konsep negara dan agama itu bukan dua konsep yang harus dipertentangkan. Negara dan agama bukan konsep ketika kemudian agama harus seperti ini, negara harus seperti ini. Yang harusnya ada dalam sebuah negara adalah konsep-konsep dasar yang ada dalam agama, misalnya keadilan. Bagaimanapun modelnya negaranya, keadilan itu harus ada. Mau modelnya kerajaan, mau modelnya monarki, mau modelnya republik, mau modelnya khilafah, mau modelnya demokrasi, itu bagian dari model ekspresi manusia dalam bernegara. Islam tidak mengajarkan kepada kita menunjukkan secara konkret bahwa harus model seperti ini, bahwa kemudian harus model kerajaan. Arab Saudi sekarang pemerintahannya model kerajaan. Di masa Nabi bukan model seperti itu. Apakah kemudian kita mau mengatakan bahwa Arab Saudi itu salah dalam menjalankan negaranya? Ini kan tidak seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari ijtihad seseorang dalam melaksanakan ekspresi bernegara mereka. Ada model kerajaan, ada model monarki, ada republik, ada khilafah, ada demokrasi. Dan itu adalah bagian dari upaya menerjemahkan apa yang kemudian diturunkan melalui ayat-ayat Tuhan. Tapi mana yang terbaik? Yang terbaik bukan kemudian, minta maaf, saya tidak mengatakan bahwa yang terbaik haruslah model demokrasi, yang terbaik adalah haruslah model khilafah, yang terbaik haruslah model republik. Tidak. Yang terbaik adalah ketika nilai-nilai keislaman itu yang ada di sana. Apa nilai keislaman? Ada keadilan di sana. Ada masyarakat yang kemudian diayomi, lalu kemudian mereka kemudian nyaman berada di dalam sebuah pemerintahan. Itu yang kemudian harusnya ada, bukan modelnya. Selama ini kita berkelahi tentang model bagaimana. Kita lupa bahwa apa yang harusnya dilakukan negara. Nah, akhirnya kemudian karena mau kita berkelahi tentang model, akhirnya narasi keberislaman kita selalu dimunculkan narasi perang, seakan-akan karena negara ini bukan negara Islam, kita harus berperang mengubah konsep negara ini. Nah, itu berbahaya menurut saya, dan itu tantangan kita sebagai umat Islam. Kalau menurut saya kita sudah final dengan model demokrasi, meskipun tidak sempurna, masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi model ini model yang tepat karena kemudian itu memungkinkan kita tetap berterima bersesama dengan mereka yang berbeda iman. Ini kayaknya pernah saya sampaikan dulu bagaimana kemudian narasi tentang Islam dan perang itu selalu dikumandangkan. Saya lewatkan saja itu. Pada akhirnya kemudian saya mau bilang seperti ini. Dan sebagai umat Islam, karena kita yang mengayomi, kita yang tanda kutip mayoritas, maka seharusnya kita menunjukkan keberislaman yang ramah supaya kemudian orang merasa nyaman dengan kita. Saya selalu banyak bilang di antara teman-teman yang lain, kita berislam bukan hanya karena simbol keberislaman yang ada di dalam diri kita, tapi kemudian kita berislam dengan cara menunjukkan hal-hal yang baik dari ajaran-ajaran kita.
Salah satunya adalah dengan Islam yang ramah, bukan Islam yang dipenuhi amarah. Nah, terakhir kemudian mari belajar hidup bersama dalam keberagaman dan keindonesiaan. Indonesia adalah sebuah konsep bernegara yang sudah disepakati di masa lalu. Kita masih bisa mendiskusikannya, tapi kemudian mengimajinasikan sebuah negara yang hanya ditempati oleh satu identitas semata, itu tidak harusnya ada lagi dalam konsep keindonesiaan. Karena kalau kita memaksakan itu, Indonesia tidak pasti akan terpecah menjadi banyak negara. Saya yakin itu. Papua pasti akan berdiri sendiri, lalu kemudian Sumatera akan berdiri sendiri, Kalimantan pun akan berdiri sendiri, Jawa tidak mungkin berdiri sendiri. Pulau Jawa pasti akan mungkin bisa jadi terpecah menjadi dua, orang Jawa lalu kemudian orang Sunda karena punya masa lalu yang berbeda, punya masa lalu yang berbenturan, mungkin akan membuat dua negara yang berbeda. Bali memilih merdeka sendiri. Makanya kemudian memaksakan Indonesia menjadi satu identitas semata, itu alamat membuka wacana untuk kemudian menghilangkan Indonesia yang selama ini ada. Karena Indonesia itu hadir dari sebuah keberagaman. Memaksakan Indonesia menjadi satu identitas itu adalah langkah awal menjadikan Indonesia berantakan. Makanya kemudian kita harus belajar untuk hidup bersama. Saya kira mungkin demikian. Yusti, mohon maaf karena melebihi jadwal yang diberikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya, Kak. Itulah tadi pemaparan materi dari Kakanda Syamsul Arif Galib. Selanjutnya langsung saja saya buka sesi tanya jawab dan diberikan kepada 3 orang penanya pertama. Kepadanya dengan segala hormat dipersilakan untuk Ahmad Sidik Setiawan. Saya juga. Saya juga, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan dan berterima kasih pula kepada pemateri atas penjelasan yang sangat luar biasa terkait keberagaman ini. Kemudian saya punya satu saja pertanyaannya, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Pertanyaan saya kepada pemateri terkait kepada Kak Syamsul, seringkali kita sebagai seorang manusia memiliki mindset cara berpikir yang berbeda-beda. Misalkan ketika kita yang orang Muslim punya teman, kita punya teman orang Kristen, namun kemudian mindset kita, cara berpikir kita itu berbeda ketika ada orang Muslim yang memang tidak punya teman dari non Muslim sama sekali. Itu membuat perbedaan mindset di setiap masyarakat. Pertanyaan saya untuk pemateri, bagaimana kita bisa menyatukan mindset setiap orang yang berbeda. Artinya mindsetnya orang yang terbuka, mindsetnya orang yang kurang terbuka, sehingga dari diantara mindset cara berpikir orang itu kita bisa mempersatukan mindset orang, sehingga kita bisa kembali melihat bahwa memang Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun orang tersebut bukan Islam, kan telah ada ayat dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita menyatukan mindset sehingga kita itu tidak berlebihan karena kita Muslim, kita tidak mau berteman sama orang Kristen. Karena secara pribadi saya punya teman orang Kristen dan mereka itu malahan sering ditanya, bilang bagaimana itu Islam begini. Mereka ikut berbuka puasa, ketika diajak mereka mau, mereka tidak ada diskriminasi sama kita sebagai seorang Muslim. Mungkin itu saja intinya untuk pemateri, bagaimana mindset kita yang berbeda ini dipersatukan. Terkait juga firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini lagi yang sering dilupa orang-orang zaman sekarang. Terkadang juga orang Kristen juga mungkin gara-gara kasus pengeboman dan dilihat yang dilihat itu pelakunya orang bercadar ataupun orang berjenggot, sehingga kita juga dinilai jelek. Sehingga kita ini mindset kita antara non Muslim atau non Muslim itu selalu tidak selaras, sehingga kita selalu daripada kita ingin membangun kebersatuan,
Selalu seringkali kita kayak mau berkelahi. Sebenarnya perdamaian itu indah. Rasulullah punya teman seperti yang dibilang pemateri. Rasulullah punya teman seorang non-muslim. Kan itu bagus, artinya kita bisa sharing bilang bagaimana agamamu. Bahkan bisa saja kita memasukkan orang Kristen dengan agamanya sendiri. Mungkin saja seperti itu. Atau dengan adanya kita mempersatukan mindset tersebut telah menjalankan Pancasila kita, dasar negara, yaitu persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan tidak adanya kita yang saling diskriminasi, membeda-bedakan. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya kan berbeda-beda, beda suku, beda agama. Mungkin itu saja untuk pemateri. Baik, itulah tadi pertanyaan yang sangat luar biasa yang disampaikan juga dengan penjelasan yang sangat detail di kehidupan sehari-hari. Baik, Kak, mungkin kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti mungkin sekalian nanti dijawab, siapa tahu berkaitan satu sama lain, Kak. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda Imam Zulhad. Saya Kak Abis ini, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri, kan tadi bagaimana sebenarnya ini yang dibilang keberagaman dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dipelihara. Karena begini, karena keberagaman ini seringkali kita ini gampang diadu domba karena isu-isu keberagaman seperti suku, agama dan sebagainya. Karena keberagaman itu, dan ada pendapat yang pernah saya dengar bahwa Indonesia ini sebenarnya diambang kehancuran karena keberagaman yang sangat luar biasa. Terus dan gampang sekali untuk dibuat gampang sekali untuk diadu domba dan dibuat bermusuhan karena isu-isu keberagaman. Nah, apakah keberagaman ini harus kita syukuri sebagai suatu hal yang dianugerahkan kepada bangsa kita, atau kita harus mewanti-wanti karena itu yang saya bilang tadi, banyak sekali permusuhan dan pertikaian terjadi di Indonesia ini karena yaitu isu keberagaman, isu sara dan lain sebagainya. Dan itu tadi saja pertanyaan saya, dan ada satu tanggapan saya, komentar saya mengenai keberagaman ini, dan saya juga minta tanggapan dari pemateri bagaimana. Kalau saya melihat belakang jauh-jauh dari masa yang lalu dan sampai sekarang, kita ini bisa damai, rukun, bisa damai dan bersatu sampai sekarang ini karena ya kita sebagai agama Islam yang sangat toleransi. Kenapa begitu? Karena jika kita melihat, jika sekiranya ada isu agama yang diangkat untuk kemudian memecah belah bangsa kita, itu kalau misalnya ada masjid yang dibakar atau ada ulama yang ditusuk, itu kita dipaksa untuk toleransi dan tidak membalas. Nah, jika sekiranya ada kemudian gereja yang dibom atau rumah ibadah agama lain yang dirusak, itu kita sebagai agama Islam itu mau saja langsung dituduh sebagai teroris segala macam, dan kita selalu berlapang dada akan hal seperti itu. Tidak ada itu pernah dibilang orang Hindu hancurkan rumah ibadahnya orang Kristen, tapi selalu pasti kalau misalnya orang Islam, dan orang Islam kalau diintimidasi tidak pernah selalu harus kemudian dia mengumpulkan pasukan kemudian membalas segala macam, tapi ya orang Islam kalau ulamanya diteror, rumah ibadahnya diganggu segala macam, diganggu beribadah, kita dipaksa untuk bertoleransi. Dan kemudian ketika rumah ibadah agama lain itu hancur dan
belum pasti juga belum pasti juga kalau orang Islam yang lakukan, ya mau tidak mau pasti langsung ke orang Islam. Dan kalau ke orang Islam itu selesai itu masalah, karena orang Islam tidak akan membela diri apa segala macam. Orang Islam akan mengaku bahwa orang Islam akan agak terima-terima saja ketika dituduh seperti itu dan sebagainya. Itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakanda Imam Zulhaj atas pertanyaan sekaligus tanggapannya yang begitu luar biasa juga. Baik, yang terakhir saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Saya, Kak. Baik, karena tidak ada teman-teman dari Ahwat yang ingin bertanya, maka saya persilahkan kepada Kakanda Sofian untuk kepadanya. Dipersilahkan. Iya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Galip atas sarahan materi yang sudah dipaparkan tadi dengan luar biasa tentang mencari Indonesia. Ya, jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi pertanyaan sekaligus menjadi bahan diskusi tentang agama atau tentang Islam dan keindonesiaan. Karena memang isu ini selalu faktual, karena ada saja peristiwa-peristiwa yang muncul yang menengahi atau hadir di tengah diskusi dua hal ini, sehingga selalu tidak bosan-bosannya untuk diskusikan dan selalu hangat untuk didiskusikan. Jadi saya singkat saja ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin meminta tanggapan dari Kak Galip tentang gerakan Islam transnasional. Jadi seringkali gerakan Islam transnasional ini dianggap sebagai gerakan Islam yang merusak Indonesia atau merusak tatanan nasional yang sudah mapan, yang sudah dirumuskan sedemikian rupa, didiskusikan sedemikian rupa oleh berbagai anak bangsa, entah dari Kristen, Katolik, Islam, ataupun suku dari berbagai penjuru di Indonesia. Nah, jadi singkat saja untuk yang pertama, bagaimana tanggapan Kak Galip? Misalnya, kita sebut saja misalnya Hizbut Tahrir sebagai gerakan transnasional yang menurut sebagian kelompok di Indonesia dianggap sebagai gerakan yang akan merongrong nasionalisme misalnya. Dan saya sendiri sebenarnya tertarik dengan misalnya tesis yang diangkat oleh Ahmad Basok misalnya tentang Islam Nusantara, yang di dalam mengupas tuntas tentang bagaimana misalnya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, atau gerakan-gerakan yang lain yang masuk ke Indonesia dan punya gagasan-gagasan baru misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, tentang tentang toleransi. Seringkali kita mendefinisikan toleransi sebagai ikut ke dalam konsep atau ajaran dari orang yang berbeda dengan kita. Taruhlah misalnya kita sebagai orang Islam, kita merasa toleransi ketika misalnya kita hadir sembahyang misalnya di gereja, atau ikut mengucapkan misalnya selamat hari Natal. Nah, jadi kadang toleransi itu dikatakan toleransi ketika kita mengamalkan juga agama lain misalnya. Nah, namun menurut saya definisi ini atau penafsiran ini terlalu bablas, sehingga identitas kita kadang
sebagai kemurnian identitas keislaman kadang juga tergerus. Jadi menurut saya toleransi ini adalah tingkat kebijaksanaan, membijaksanai satu kejadian misalnya satu perkara yang dianggap salah. Ya, jadi namun kadang toleransi ditafsirkan lain sehingga seperti saya ulangi kembali menggerus identitas kemurnian keislaman kita. Dan yang berikutnya mungkin satu lagi Kak, saya bilang tadi 2, mungkin tambahan lagi satu yang ketiga tentang diksi kafir. Mungkin saya to the point saja diksi kafir, mungkin Kak Galip bisa menjelaskan panjang lebar karena bagi saya diksi kafir ini memang disebutkan di dalam Al-Quran, tapi apakah dalam kehidupan misalnya dalam konteks negara yang beragam seperti ini, apakah tepat diksi kafir itu digunakan atau dan bagaimana misalnya pandangan kan orang rata-rata takut tidak menyebut kafir karena dianggap kalau tidak menyebut kafir berarti mengingkari Al-Quran. Ya, seperti itu misalnya. Jadi kadang orang terlalu berani, oh ya memang di Al-Quran seperti itu. Kalau kafir ya kafir, tidak usah lagi disebut non-muslim. Artinya terlalu sarkas, terlalu spontan untuk mengatakan hal seperti bagaimana tanggapan Kak Galip tentang hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Kak Sofyan yang juga sangat luar biasa dan menjelaskan mengenai gerakan Islam transnasional yang tadi diangkat contohnya seperti HTI, juga menjelaskan sedikit tentang toleransi dan juga kata kafir. Baik, selanjutnya saya melangkah kepada Kakanda Syamsul Ali Arif Galip. Jadi di sini ada 3 pertanyaan Kak. Yang pertama adalah bagaimana menyatukan mindset yang berbeda di masyarakat. Yang kedua adalah kenapa sih keberagaman harus dilestarikan, sedangkan kita lihat pada hari ini justru isu keberagaman itu yang memantik pertikaian antar masyarakat Indonesia maupun secara internasional. Dan yang ketiga adalah bagaimana tanggapan pemateri terkait dengan gerakan Islam transnasional yang diangkat tadi sebagai contoh HTI, dan bagaimana tanggapan Kakak terhadap kata toleransi yang dimana di masyarakat itu di masyarakat awam mengatakan atau menafsirkan bahwa toleransi itu adalah ikut ke dalam konsep atau ajaran sesuatu yang berbeda, dan mereka mengamalkan hal yang beda itu baru dinamakan disebut dengan toleransi. Yang pertanyaannya juga yang ketiga adalah diksi kata kafir apakah tepat untuk digunakan dalam konteks keindonesiaan pada hari ini. Baik Kak, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab ketiga pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Ada 3 pertanyaan dan menarik menurut saya pertanyaan tersebut. Pertama dari Sidik tentang kita yang setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dan bagaimana menyatukan cara pandang tersebut, terutama dalam melihat keberagaman. Menurut saya Sidik, manusia memang tercipta untuk berbeda memang, baik secara pemikiran. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana merebut wacana dominan. Jadi misalnya seperti ini, Sidik percaya bahwa kemudian tidak salah loh kalau kemudian kita bergaul dengan orang yang berbeda iman. Toh kenyataannya berangkat dari pengalaman saya, tidak ada masalah. Saya punya teman Kristen dan kita baik-baik saja kok. Kenyataannya saya biasa diingatkan untuk beribadah sholat kalau sudah waktu sholat, dan dia tidak pernah sama sekali mengajak saya untuk masuk Kristen misalnya. Nah, Sidik termasuk orang-orang yang beruntung karena kemudian tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama dengan Sidik. Ada orang-orang yang sejak hidupnya itu hanya bergaul dengan orang Muslim sampai dia kemudian dewasa, tidak pernah punya pengalaman bertemu dengan non-Muslim atau bergaul dengan non-Muslim, meskipun mereka berada di sebuah negara yang beragam. Nah, makanya kemudian kalau teman-teman kami di Gerakan Lintas Iman, kami sering lakukan itu adalah membangun pengalaman lintas iman, jadi memperbanyak perjumpaan. Jadi
Saya punya lembaga, saya dirikan lembaga namanya Mahabbah Institute for Peace and Goodness bersama dengan beberapa teman-teman Kristen. Yang kami lakukan adalah karena tidak semua orang bisa memiliki pengalaman yang sama dengan Sidik, maka kemudian kami menciptakan ruang di mana pengalaman itu bisa dirasakan. Jadi kami membawa misalnya anak-anak SMA Kristen itu tinggal di pesantren di Bantaeng. Jadi kami ada pesantren yang kami bawa anak Kristen di sana tinggal selama 3 hari. Kenapa? Karena kemudian orang Kristen ini hidupnya selalu hanya bersamanya teman-teman Kristen, tidak punya pengalaman bergaul dengan orang Islam. Akhirnya kami bawa mereka tinggal ke pesantren selama 3 hari. Selama 3 hari itu dia kemudian melihat bagaimana pesantren dilaksanakan, melihat bagaimana orang-orang di dalam pesantren berteman dengan orang pesantren. Dan meskipun 3 hari itu ternyata memberikan pengalaman bagi mereka. Saya teringat ketika kemudian mereka pulang, mereka saling berpelukan dengan anak-anak santri, sebagian bertukar WA, lalu kemudian bertukar Facebook, Instagram, dan sebagainya sambil memberi komen. Nah, menurut saya ini penting. Jadi itu setidaknya memberikan mereka perjumpaan lintas iman, dan perjumpaan itu akan mempengaruhi mereka, pengalaman itu akan mempengaruhi mereka dalam melihat keberagamaan, dalam melihat perbedaan. Karena selama ini meskipun kita beragam, tapi ruang-ruang membangun keberagaman itu kurang. Ruang-ruang di mana keberagaman itu dipertemukan itu kurang, apalagi dirayakan. Kita cukup tahu, oh dia Islam, saya Kristen, selesai. Kita tidak pernah bersama-sama. Akhirnya kemudian kita hidup dalam mindset masing-masing, berpikir tentang mereka. Kita merasa apa yang kita pikirkan tentang mereka itu sudah benar, padahal mungkin tidak. Pada sisi lain, kalau ada masalah, kita tidak kemudian mengkonfirmasi. Nah, ketika mereka punya teman yang berbeda iman, mereka tentu akan mengkonfirmasi. Benar tidak kalau kemudian pada suatu ketika misalnya di kelompok anak-anak Kristen tadi ada yang mengatakan bahwa di pesantren mereka itu diajari ajaran teroris. Mereka yang pernah tinggal di pesantren, anak Kristen yang tinggal di pesantren, tentu akan berdiri dan mengatakan tidak. Saya punya pengalaman kok tinggal di pesantren, dan tidak ada ajaran-ajaran seperti itu. Orang-orang pesantren itu bagus. Jadi ruang-ruang membangun perjumpaan itu penting. Sayangnya memang gerakan-gerakan seperti ini adalah gerakan-gerakan yang tidak begitu banyak dilakukan, membangun perjumpaan. Atau misalnya kami seringkali melakukan kemah perdamaian, di mana kemudian mereka yang berbeda iman, entah itu Islam, Kristen, Hindu, termasuk Tolotang, kami kumpulkan bersama, lalu kemudian mengadakan kemah perdamaian selama 3 hari sebagai sebuah upaya membangun trust kepada satu sama lain, tapi paling utama sebenarnya kami ingin memberikan mereka sebuah pengalaman perjumpaan. Nah, itu yang penting, agar kemudian bukan cuma Sidik yang merasakan hal-hal seperti perjumpaan seperti itu. Semakin banyak orang. Saya yakin di forum ini tidak semuanya punya pengalaman perjumpaan. Mereka hanya, dan yang berbahaya itu adalah kalau seringkali kita mau belajar orang lain, tapi belajar dari membaca buku yang membenci orang lain. Atau saya kasih selalu di kelas itu saya kasih contoh seperti ini. Kita mau tahu soal Syiah, tapi kemudian cara kita untuk mengetahui Syiah misalnya tidak bertanya kepada orang Syiah, tidak berteman dengan orang Syiah, tapi membaca buku misalnya 71 kesesatan Syiah. Nah, otomatis yang kita dapatkan adalah kebencian terhadap orang-orang tersebut. Kita mau tahu soal Kristen, tapi yang kita lakukan adalah mendengarkan YouTube dari ustadz-ustadz yang sebelumnya mungkin pindah agama, lalu kemudian membicarakan hal buruk tentang Kristen. Akhirnya itu yang seringkali kita dapatkan. Jadi itu penting menurut saya, Sidik, membangun perjumpaan. Karena perjumpaan itu menciptakan pengalaman lintas iman. Nah, pada sisi yang lain, orang-orang seperti Sidik, orang-orang yang punya pengalaman perjumpaan, seharusnya mungkin bisa menarasikan ini di mimbar-mimbar masjid. Mimbar-mimbar masjid kita itu dalam beberapa kasus itu seringkali dipenuhi oleh kebencian-kebencian. Sebentar akan terkait dengan apa yang dikatakan imam sebenarnya. Dalam beberapa Jumat saya dengar ada beberapa Jumat di mana saya sangat ingin keluar dari masjid. Karena kemudian apa yang saya dengarkan itu dipenuhi kebencian. Padahal seharusnya ruang-ruang masjid adalah ruang di mana kemudian kita merasa nyaman dan mendengarkan ajaran-ajaran Islam yang kemudian menenangkan. Tapi itu seringkali terjadi. Di dalam ruang masjid kemudian kita mencaci orang, di dalam ruang masjid kemudian kita mengatakan ini terhadap orang lain, menunjukkan hal-hal buruk tentang agama lain, dan itu menurut saya bukan hal yang benar. Nah,
Makanya kemudian untuk merebut wacana dominan, kalau orang-orang yang peduli terhadap isu keberagaman itu menjadikan ini sebagai bagian dari isi ceramah, mengingatkan bahwa Nabi hadir di sebuah masyarakat yang beragam dan Nabi tidak meminta umatnya saat itu menjadi seragam, tidak, tapi menghargai keberagaman tersebut. Itu untuk Sidik. Zulhak, pertanyaannya, apakah keberagaman itu tantangan? Apakah dia anugerah atau dia adalah curse? Curse itu apa ya bahasa Indonesianya? Curse, kutukan. Apakah dia kutukan ataukah dia anugerah? Saya kalau ditanya begitu, saya menyebutnya sebagai sebuah anugerah. Karena kemudian saya senang dengan keberagaman. Saya senang melihat yang berbeda. Tapi dia menjadi kutukan kalau kemudian kita melihatnya sebagai kita anti dengan keberagaman. Tapi entah itu dia anugerah, dia itu kutukan, keduanya pasti memiliki tantangan. Nah, kenapa dia tantangan? Kalau kemudian wajah yang dominan akhirnya ini kan sebenarnya sudah menjadi sunnatullah. Indonesia dibangun oleh masyarakat yang beragam, atau dunia dibangun oleh identitas yang beragam. Tuhan sendiri kalau dalam narasi teologi Islam itu jelas dikatakan bahwa kalau seandainya Tuhan mau, dia bisa saja membuat ini seragam. Tapi kan Tuhan tidak melakukan itu. Nah, kalau kemudian kita sudah lihat narasi teologis Islam seperti itu, kita harusnya bisa menyadari bahwa memang keberagaman itu sunnatullah. Sisa kemudian bagaimana mengelola keberagaman ini. Nah, tantangannya memang adalah ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang memaksakan sesuatu yang beragam itu menjadi seragam. Nah, itu tantangan dan menjadi tantangan berat ketika kemudian upaya menyeragamkan itu. Kelompok-kelompok yang awalnya beragam suku budaya dipaksa untuk seragam, akhirnya memiliki satu identitas yang sama, digunakan apalagi menggunakan kekerasan, dan itu yang terjadi di banyak negara. Teman-teman akhirnya melihat bagaimana saya kasih contoh sebuah negara, Imam, sebuah negara besar, kaya dengan keberagaman, tapi akhirnya sekarang negara itu sudah tidak ada. Imam bisa mungkin kalau masih ingat sejarah ketika masih mata kuliah sejarah di SMA, mungkin masih ingat ada sebuah negara namanya Yugoslavia. Yugoslavia itu negara besar yang sangat beragam dan dihuni oleh 3 kelompok mayoritas agama. Islam, Ortodoks, Kristen Ortodoks, lalu kemudian Kristen Katolik kalau tidak salah. Nah, negara ini sudah tidak lagi ada sekarang. Dulu di masa lalu negara ini bahkan ikut Piala Dunia. Sekarang tidak pernah ada lagi negara Yugoslavia. Yang terjadi adalah negara ini terpecah menjadi negara-negara kecil. Kalau teman-teman pernah melihat ada negara Kosovo, Serbia, lalu kemudian Kroasia, Montenegro, itu adalah negara-negara pecahan ini. Nah, kalau teman-teman mau belajar dari Yugoslavia, tentu teman-teman tidak mau melihat 10-20 tahun lagi Indonesia menjadi negara-negara kecil seperti ini. Dan itu dimulai dari awal model seperti ini. Kok identitas yang dikuatkan adalah bukan identitas kebangsaan mereka sebagai orang Yugoslavia, tapi kemudian orang Islam merasa identitasnya orang Islam, lalu kemudian kelompok Serbia mengangkat identitas keserbiaan mereka, orang-orang kemudian di Kroasia mengangkat identitas Kroasia, akhirnya melupakan identitas mereka sebagai sebuah negara Yugoslavia. Karena identitas-identitas itu muncul, akhirnya kemudian mereka berperang, mereka melupakan diri sebagai orang Yugoslavia, dan akhirnya sekarang menjadi negara-negara kecil. Nah, 9-10 tahun lalu ketika saya masih tinggal di Amerika, saya teringat teman saya, seorang Pakistan, mengatakan, karena saat itu saya mengatakan bahwa negaranya terus dilanda perang karena soal identitas, lalu dia mengatakan seperti ini, Indonesia satu saat akan seperti itu. Saya mengatakan bahwa tidak mungkin. Saya senang, saya melihat negara saya saat itu adalah negara yang masih sangat menghargai keberagamannya. Tapi seiring berjalannya waktu belakangan ini, saya justru memang agak khawatir kalau kemudian model identitas kita yang dikuatkan adalah bukan identitas keindonesiaan kita, tapi identitas tertentu. Yang perlu diingat, mengangkat identitas keindonesiaan bukan berarti bahwa kemudian kita menghilangkan identitas sebagai identitas Islam. Tidak, karena sekali lagi layar-layar identitas itu banyak. Nah,
Yang kedua terkait sebenarnya yang disebutkan Imam Zulhad itu sebagai victim mentality. Jadi mentalitas korban. Dan ini yang banyak terjadi sebenarnya di masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi kita selalu membangun diri kita sebagai masyarakat yang selalu menjadi korban. Islam itu mayoritas, tapi Islam itu korban. Model-model seperti itu tadi. Nah, tapi kalau coba kemudian, seandainya kemudian itu diperkuat dengan literasi data, itu akan menjadi menarik. Bukan dibangun hanya sekedar narasi atau sekedar perasaan. Misalnya seperti ini. Kalau rumah ibadah kita yang diledakkan, kita diam-diam saja. Tapi kalau rumah ibadah kelompok lain, kita yang dituduh. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, Imam. Berapa puluh masjid yang telah diledakkan di Indonesia? Dibanding berapa puluh gereja yang diledakkan di Indonesia? Ada tidak datanya bahwa ada masjid yang diledakkan di Indonesia seperti ini? Ada 70, ada 30 masjid yang diledakkan. Ada 20 masjid yang dilarang beroperasi. Nah, itu jadi menarik, tapi jadi tidak dibangun berdasarkan asumsi dan asumsi, tapi harus dengan data yang kuat. Karena kemudian kalau berita-berita tentang pengeboman rumah ibadah, faktanya memang yang seringkali kita temukan adalah rumah ibadah umat selain Islam yang kemudian ditemukan. Nah, itu. Yang kedua, kemudian contoh narasi victim mental itu seringkali tidak berangkat dari basis data yang kuat. 2 Jumat lalu kalau tidak salah, atau 3 Jumat lalu, saya masih ingat. Di masjid dekat rumah ada ustadz yang bicara seperti ini. Umat Islam di Indonesia ini adalah korban dari isme-isme yang ada. Saat ini Indonesia diserang dengan berbagai macam isme-isme. Salah satunya adalah kapitalisme yang kemudian terbentuk secara nyata dengan konsep lalu dia bilang seperti ini. Kita diserang dengan banyak isme, salah satunya dengan kapitalisme, dan itu kelihatan sangat nyata dalam model komunisme. Saya dalam masjid itu antara mau ketawa dan mau keluar. Dan orang yang lain yang mendengar itu diam-diam saja dan merasa bahwa kita betul-betul korban. Kita adalah korban dari kapitalisme, kita korban dari komunisme. Kita mendengarnya heroik memang, tapi isinya sebenarnya salah. Karena kapitalisme dan komunisme itu bukan hal yang beriringan, justru bertentangan. Nah, orang ini membicarakan itu seakan-akan ini benar. Kita diserang oleh kapitalisme, dan kapitalisme sekarang terbentuk nyata dengan model komunisme. Bagaimana bisa sebuah kapitalisme berbentuk komunisme? Padahal ini dua bentuk isme yang tidak bisa ketemu. Ya kapitalis, ya orang-orang komunis sosialis, ya anti kapitalis. Tapi kita mendengar, oh ya betul-betul, kita kayaknya memang ada komunisme, memang ada kapitalisme, tapi dia tidak bersesamaan. Tapi kita selalu, karena kita hanya mendengar itu dan lalu heroik, ya betul-betul. Nah, makanya kemudian literasi data itu menjadi sangat kuat, tapi kita semakin tertantang memang karena kemudian ini adalah era pasca kebenaran. Terlalu banyak hal yang bisa kita temukan di dunia maya. Makanya kemudian umat Islam itu harus banyak check and recheck, harus banyak ikra sebenarnya, harus banyak afala tatafakkarun. Karena kemudian itu yang makanya saya jadi berpikir sebenarnya. Kenapa dalam ayat Al-Quran ajakan untuk berpikir itu jauh lebih banyak dibanding dengan ajakan untuk menutup aurat? Coba teman-teman carilah satu saat nanti. Di mana kenapa ajakan untuk berpikir itu jauh lebih banyak dibanding dengan ajakan untuk kemudian untuk menutup aurat? Atau kenapa ayat pertama adalah ajakan untuk membaca? Karena kemudian kita sudah dari awal mungkin diberitahu dari awal bahwa tantangan ke depan semakin banyak adalah terletak pada kemudian apakah kita mau berpikir atau tidak. Nah, dan itu yang terlupakan dalam Islam. Menurut saya terlupakan dalam agama kita. Nah, kalau kemudian ada sering, dan kita tantangannya ini kenapa afala tatafakkarun ini kenapa dia muncul? Misalnya seperti ini. Ada data yang menyebutkan kita menjadi anti data dan anti sains. Data menyebutkan bahwa misalnya sebuah lembaga menyebutkan bahwa berikut ini provinsi-provinsi yang toleran.
Tiba-tiba kemudian hasilnya kita lihat bahwa tidak ada, kenapa bukan provinsi Islam? Kita langsung anti terhadap data tersebut. Lalu kemudian mengatakan, wah ini Islam diserang lagi. Tidak ada kemudian upaya introspeksi diri, oh jangan-jangan data ini memang benar, kenapa? Karena ini berangkat dari sains, lalu kemudian kita kemudian bersikap, lalu kemudian mencari permasalahannya di mana. Kita itu akhirnya dengan mudah mengatakan, ini data pesanan, tanpa tidak ada upaya otokritik. Termasuk misalnya dalam bagaimana melihat virus misalnya. Selalu akhirnya tidak heran ketika virus pertama kali muncul, sangat banyak sekali kemudian ustadz-ustadz yang anti terhadap virus misalnya, dan mengatakan kemudian, ini serangan terhadap Islam, ini upaya menghancurkan Islam. Membangun narasi seakan-akan agama kita anti terhadap sains. Padahal sekali lagi, lebih banyak kata-kata, itu banyak sekali ayat afala tatafakkarun itu, afala ta'qilun, banyak sekali, selalu kita umat Islam itu disuruh berpikir kritis. Banyak membaca, umat Islam itu harus banyak membaca, harus banyak berpikir, harus banyak mempertanyakan. Lah, sulit karena beberapa kelompok akhirnya mengharamkan filsafat. Itu jadi masalah lagi. Seakan-akan ruang untuk berpikir kita itu ditutup. Jadi itu menurut saya penting kemudian membangun semangat-semangat ini. Tanpa kemudian, meskipun harus juga diakui bahwa ada kasus-kasus tertentu di mana kemudian Islam memang betul-betul korban. Di Cina misalnya ketika kemudian di Uighur kita menjadi korban, di Vietnam kita juga bukan Vietnam, di Myanmar ada masyarakat Muslim yang menjadi korban, itu harus juga kita akui. Selanjutnya dari Sofyan. Ini menarik sebenarnya, Islam transnasional, istilah transnasional ini. Pertanyaan saya sebenarnya ketika membicarakan Islam transnasional itu, bukannya kemudian Islam memang transnasional. Jadi dia diturunkan di Arab, lalu kemudian sekarang sampai di Indonesia. Tapi tentu bukan itu yang dimaksud oleh banyak orang tentang Islam transnasional. Jadi kenapa kemudian dia banyak dikritik dan ditolak di mana-mana? Itu karena kemudian yang lebih banyak berbunyi sebenarnya narasi politiknya. Jadi Islam transnasional yang kemudian banyak dibangun lalu kemudian disebarkan ke sana sini karena kemudian lebih mengarah kepada politik penyatuan Islam, lalu kemudian mengimajinasikan Islam di masa lalu, lalu kemudian mengatakan atau dengan mengatakan bahwa kemudian kita di masa lalu punya khilafah dan Islam menguasai banyak wilayah. Tapi pertanyaan simpelnya sebenarnya saya agak khawatirnya ide transnasional dengan model seperti ini bahwa membangun sebuah masyarakat Islam dengan satu khilafah. Saya lebih minta maaf, saya menyebutnya sebagai sebuah ide yang utopis dan tidak melihat kepada sejarah sebenarnya. Kenapa? Pasca kemudian Nabiullah Muhammad SAW, lalu kemudian ada Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu tidak ada lagi konsep yang dibayangkan ini. Islam di masa itu tidak dipimpin oleh satu orang, tapi banyak kelompok, banyak kerajaan. Ketika di Baghdad muncul, lalu kemudian di tempat lain ketika kemudian di Mesir muncul, ada juga di Baghdad muncul, lalu kemudian di Eropa di Spanyol muncul, ada kemudian di daerah India muncul. Jadi kita tidak pernah betul-betul berada dalam satu naungan kerajaan Islam yang besar. Jadi saya kalau ditanyakan, kita pernah di masa itu masa yang mana sebenarnya? Karena pasca kemudian Ali, di masa Ali itu kan sudah terpecah. Dan minta maaf, sorry to say, narasi sejarah kita menakutkannya itu karena persoalan politik akhirnya. Khulafaur Rasyidin itu hampir semuanya mati dibunuh semua. Kalau teman-teman baca sejarah, khalifah kita itu hampir mati dibunuh semua karena persoalan politik. Nah, ini yang menakutkan. Nah, lalu kemudian membawa narasi ini ke sebuah negara yang sudah stabil konsep negaranya, tentu pasti akan ditolak. Saya lah karena tadi sudah disebut sebagai HTI misalnya. Saya ambil contoh HTI. Ketika kemudian HTI berhasil melaksanakan itu,
pertanyaan mendasarnya, lantas siapa yang menjadi pimpinannya? Mau tidak HTI memberikan pimpinannya kepada orang lain di luar HTI? Nah, itu kan yang menjadi masalah dari konsep ini. Nah, dan Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya orang yang kemudian menolak HTI. Di beberapa negara juga, di beberapa negara yang lain HTI juga kemudian ditolak. Nah, cuman menurut saya, dan ini masih bisa diperbincangkan lagi, apakah kemudian bijaksana ketika kemudian dibekukan atau tidak, itu perbincangan yang lain. Tapi kalau menurut saya minta maaf sekali, saya harus bilang kepada teman-teman HTI bahwa kemudian narasi untuk kemudian menyeragamkan keislaman kita, atau kemudian menyeragamkan Islam di bawah naungan satu pimpinan, itu agak sulit. Saya mau mengatakan sesuatu, tapi khawatirnya ini agak sensitif, terutama terhadap teman-teman LDK Al-Jami. Tapi saya minta izin, saya bukalah di sini ya, teman-teman LDK lah ini kita semua kan. Ya, Ini juga otokritik lah sebagai teman-teman LDK. Jadi jarang-jarang saya pernah meneliti lembaga dakwah di kampus di Makassar. Apakah teman-teman mengira bahwa lembaga dakwah ini satu warna? Tidak, iya kan? Jadi imajinasi negara dunia ini dengan satu warna itu agak sulit, dengan satu warna keislaman. Kita ada LDK Al-Jami sebagai lembaga resmi di UIN misalnya. Tapi kalau teman-teman datang ke Unhas, yang resmi itu MPM, dan berbeda warna dengan LDK Al-Jami kan? Makanya ada Al-Aqsa di sana. Makanya ada lembaga dakwah Al-Aqsa di sana, ya kan? Lalu kemudian kita ke UMI. Ke UMI dulu di sana ada BKLDK, di bawah naungan BKLDK. Teman-teman yang pernah di waktu di Bandung itu pernah viral itu di bawah naungan BKLDK itu kalau di UMI. Kita datang ke teman-teman di UNM. Itu Al-Muntazar. Teman-teman Al-Muntazar itu kan warnanya ke Syiah. Nah, itu kan LDK saja ini tidak satu warna. Kalau lembaga dakwah kampus itu kan tidak seragam. Nah, mau lebih rumitnya lagi kalau teman-teman LDK di kampus, kalau saya mau bilang rumitnya lagi teman-teman. LDK Al-Jami itu di awal-awal 2005, karena saya masih kuliah ketika LDK dibangun, itu dibangun oleh teman-teman, minta maaf, itu dibangun oleh sebagian teman-teman dari kami. Yang kemudian arah politisnya kemudian jelas ke sebuah partai tertentu. Sekarang partainya pecah. Ada lembaganya ke bawah. Bingunglah teman-teman kalian ini. Kita mau ikut yang mana ini? Senior yang mana? Ada yang mau seperti ini, ada yang mau seperti ini. Saya tidak usah menyebutnya secara eksplisit lagi. Nah, itu yang saya mau bilang. Mengimajinasikan sebuah Islam yang seragam di bawah satu pimpinan itu tidak bisa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimanapun model keberislaman kita, tidak usah kemudian kita seragamkan untuk memiliki satu pimpinan. Selama kemudian kita percaya bahwa Allah itu Tuhan, lalu kemudian Muhammad adalah, kita masih sama-sama bersyahadat. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyebarkan gagasan keislaman yang baik, menghadirkan kenyamanan tanpa kemudian harus berkelahi sesama kita, hanya menentukan siapa yang paling Islam di antara kita. Yang paling Islam siapa yang harus paling layak jadi pemimpin. Jadi narasi-narasi itu agak sulit saya terima, apalagi memang ketika sebuah negara sudah stabil, tiba-tiba kemudian datang sekelompok orang yang mau merubah model negara tersebut. Itu tantangannya memang kalau gerakan transnasional. Itu yang kedua, yang pertama, yang toleransi. Saya sepakat bahwa toleransi itu adalah sebenarnya memberikan pengakuan atas iman yang berbeda, dan itu harus dibangun dengan kebijaksanaan. Model kebijaksanaannya adalah memberikan mereka peluang ketika mau beribadah, silahkan beribadah, tidak melarang mereka. Bahkan kan di masa Rasul, teman-teman boleh kemudian mengkaji hadisnya lebih lanjut. Tapi kan di masa Rasul, suatu ketika datang pertemuan, lalu kemudian
waktunya mereka beribadah, Rasul bahkan memberikan mereka satu bagian di dalam masjid saat itu untuk mereka gunakan sebagai bagian dari beribadah mereka. Atau bahkan kemudian teman-teman masih boleh datang ke sampai sekarang masih ada di Biara Saint Catherine di Mesir. Surat yang dikirimkan Rasulullah kepada teman-teman Kristen di Saint Catherine yang memohon pertolongan. Lalu kemudian surat itu dicap oleh Rasul dan Ali kalau tidak salah. Lalu kemudian di situ di sana Rasulullah mengatakan bahwa orang Muslim dan Kristen itu bersaudara dan jangan ada yang menyakiti mereka, jangan ada yang menghancurkan rumah ibadah mereka. Itu sudah ada contohnya di masa Rasul. Nah, saya tidak tahu sebenarnya siapa yang kemudian mendefinisikan bahwa toleransi itu adalah ikut dengan ibadah mereka. Menurut saya itu tidak benar sebenarnya. Bukan itu makna dari toleransi. Karena kemudian kalau seperti itu kan yang dikritik, itu kan bagian, kalau model itu model yang ketika Al-Kafirun muncul kan seperti itu. Jadi orang-orang kafir datang, Muhammad, hari ini kami menyembah Tuhanmu, tapi besok kamu menyembah Tuhan. Makanya kemudian turunlah surah itu, lalu kemudian mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi maksudnya adalah agamamu, agamaku. Saya tidak mungkin mau beribadah dengan model agamamu. Nah, tapi harus juga dilihat, Sofyan, ketika ada orang Muslim yang datang ke gereja misalnya, apakah dia datang untuk beribadah atau tidak? Saya selalu percaya bahwa kemudian hal paling mendasar dalam ibadah teologis itu adalah niat. Ketika saya datang ke gereja misalnya, apakah saya datang ketika datang menghadiri misalnya ketika ada undangan kegiatan, apakah saya datang sebagai orang yang ikut beribadah orang Kristen, dan apakah kemudian dengan kehadiran saya tersebut lalu kemudian saya mengatakan bahwa saya pindah ke ajaran yang lain, atau apakah dengan mengatakan selamat hari Natal itu membuat saya berpindah agama atau tidak. Jadi saya selalu melihat bahwa toleransi itu bukan mengikut ke ibadah agama yang lain, tapi sekali lagi ketika ada orang hadir di sebuah tempat, ada Kristen datang ke masjid atau orang Islam datang ke pura wihara, itu bukan juga berarti bahwa dia datang untuk mengikuti ibadah, tidak seperti itu. Karena saya yakin teman-teman yang membicarakan toleransi bukan itu yang dia maksud untuk sama-sama mengikuti ibadah masing-masing. Nah, terakhir tentang kafir. Narasi kafir memang ada di dalam Al-Quran, itu jelas-jelas kemudian disebutkan, tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah, menurut saya, sekalipun saya belum menemukan hadis yang mengatakan dia menyebut kata kafir kepada pamannya. Kenapa? Karena kemudian beliau tahu bahwa kemudian penyebutan kata ini tentu bukan hal yang bagus. Apakah itu berarti ini tidak bagus dalam Al-Quran? Bukan seperti itu. Tapi dalam kehidupan bernegara, ada penyebutan kata kafir kita mungkin tahu, tapi kemudian ketika langsung ingin menyebutkan kepada orang-orang yang kalau kita menarasikan kafir sebagai orang di luar Islam, dalam konteks bernegara menurut saya itu mending mengatakan hal yang lain, karena kemudian saya tidak menemukan apa keuntungan ketika ada orang Kristen lalu kemudian kita mengatakan hai orang kafir. Pertama, itu tidak justru merusak, membuat mereka mungkin merasa agak terluka. Kedua, kemudian bisa saja merenggangkan hubungan kita. Kan ada hal yang lain dibanding harus mengatakan hai orang kafir, sebutlah namanya. Nah, pada sisi yang lain, narasi kafir itu kan bukan cuma beda agama. Coba teman-teman lihat, kafir itu misalnya orang yang menolak kebenaran. Nah, ketika ada orang yang menolak keberagaman, entah siapa di sini yang menolak kebenaran, sudah dikasih tahu, tiba-tiba dia menolak, masa kemudian, misalnya teman-teman menjadi guru, tiba-tiba mengajarkan sesuatu, muridnya menolak kebenaran yang teman-teman lakukan. Wah, kalian ini semua orang-orang kafir. Itu kan tidak bagus. Jadi istilah itu memang ada, tapi kemudian
ketika dia di luar, ketika kemudian membicarakan tentang hal-hal di luar dari ruang-ruang kita, akan lebih bijaksana kalau kita menggunakan istilah-istilah yang lain. Sama dengan saya tidak pernah menemukan orang-orang Kristen ketika datang bersama kita, saya mau mengunjungi domba-domba tersesat. Istilah itu ada dalam Kristen, domba-domba tersesat. Tapi kemudian ketika dia keluar, istilah itu tidak digunakan ketika bertemu orang-orang non-Kristen. Istilah itu menurut saya masih bisa dicari kemudian kata lainnya lah. Dan dalam Islam saya tidak menemukan ajaran ini menyerukan kepada kita untuk mendatangi orang-orang non-Muslim lalu mengatakan mereka sebagai orang kafir dimanapun mereka berada. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman. Saya minta maaf karena sudah maghrib, jadi saya agak khawatir panjang lebar lagi, apalagi sudah tadi disebut Ustadz. Ini ketakutan saya, kenapa tidak mau disebut Ustadz. Saya kembalikan kepada Yusti. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah, itu sejatinya datang dari saya sendiri dan itu bagian dari proses saya belajar. Silakan Yusti. Baik, terima kasih kepada Kakanda Syamsul Arif Galib telah menjawab ketiga pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman kita. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka langsung saja saya bacakan kesimpulan dari yang disampaikan oleh pemateri. Yang pertama adalah Indonesia itu bukan negara agama atau teokrasi, maka tidak mutlak bahwa di Indonesia harus cuma ada satu agama. Yang benar adalah Indonesia adalah negara orang yang beragama, di mana Indonesia menerima keberagaman agama dan itu diakui secara resmi. Kemudian adapun tantangan keindonesiaan, yang pertama adalah identitas politik. Yang kedua adalah merasa ada beberapa individu yang merasa dirinya paling Indonesia atau yang merasa dirinya paling mayoritas. Yang ketiga, anti keberagaman. Yang keempat, mayoritas versus minoritas itu menyebabkan generasi milenial dibenarkan atas tindakan-tindakan penyimpangan terhadap kaum minoritas. Yang kelima, kita hidup pada persepsi masing-masing, sehingga itulah yang menyebabkan adanya pertikaian di masyarakat. Yang keenam adalah adanya ketidakmauan untuk merayakan keberagaman. Apa yang dilakukan oleh kaum muslim? Yang pertama adalah mayoritas haruslah mengayomi kelompok lain dan tidak memaksakan keyakinan orang lain. Sebab agama Islam adalah agama damai. Islam adalah agama yang menerima keberagaman. Negara dan agama itu adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Seharusnya kita sebagai umat Islam itu menunjukkan Islam yang ramah, bukan Islam yang penuh dengan amarah. Yang terakhir adalah, marilah kita belajar hidup bersama dalam keberagaman dan keindonesiaan. Itulah kesimpulan yang dapat saya tulis dari penjelasan pemateri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri atas penjelasan materinya yang sangat luar biasa dan telah menyempatkan waktunya membersamai kita untuk memperkaya keilmuan kita pada sore hari ini menjelang maghrib. Kemudian terima kasih kepada atensinya teman-teman. Kehadirannya juga saya lihat cukup luar biasa, dan teman-teman yang bertanya juga terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan serta penjelasan yang sangat detail. Mohon maaf atas segala kekurangan yang timbul pada kegiatan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.